Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan Renungan Sapaan Iman Gereja Kristen Jawa Margoyudan Surakarta. Sebelum kita menjalani aktivitas hidup kita hari ini, marilah kita merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas segala berkat yang telah Kau limpahkan kepada bangsa kami Indonesia yang sekarang sudah berusia 81 tahun. Semua itu adalah anugerah-Mu. Oleh karena itu pagi ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, biarlah firman-Mu itu membuka cakrawala berpikir dan bertindak kami di dalam menjalani kehidupan kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang sejati, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, judul resapi kita pagi ini adalah Jangan Mengulang Kesalahan yang Sama. Adapun nats Alkitab yang kita renungkan adalah diambil dari Filipi 3 ayat 13 dan 14 yang demikian. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakang dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih, saat ini kita sedang bergembira bersama seluruh rakyat Indonesia. Semua merayakan hari kemerdekaan bangsa kita. Tetapi benarkah kebahagiaan kemerdekaan bangsa kita itu menjadi kebahagiaan yang sejati, ataukah kebahagiaan yang hanya bersifat sementara? Bapak, Ibu, dan Saudaraku, sejak kecil kita telah belajar sejarah bangsa kita Indonesia. Bahkan sejarah sebelum bangsa kita merdeka. Sejak zaman kerajaan Palembang, Majapahit, dan sampai sekarang, fakta sejarah menunjukkan bahwa dari dulu bangsa kita sering diguncang oleh perpecahan karena suku, agama, ras, golongan. Sehingga situasi itu dimanfaatkan oleh para penjajah untuk mengadu domba atau memecah belah bangsa kita. Dan sungguh ironis bahwa masalah itu selalu muncul berulang-ulang. Bahkan sampai sekarang ini, mengapa hal itu berulang dan terjadi lagi? Saudara-saudara yang terkasih, kegagalan manusia untuk belajar dari sejarah masa lalu seringkali menjadi sumber kejatuhan yang berulang dalam kehidupan manusia, baik jasmani maupun rohani. Secara teologis di dalam kitab suci terlihat sangat nyata pada perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Meskipun mereka telah mengalami penyertaan Tuhan secara langsung, tetapi mereka berulang kali jatuh pada dosa pemberontakan dan ketidakpercayaan yang serupa. Sungguh, kenyataan ini sangat memprihatinkan. Bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Allah justru menjadi bangsa yang bebal dan tidak mengenal Allah. Mengapa kecenderungan mengulang perbuatan berdosa itu dilakukan terus-menerus oleh umat Tuhan? Penyebabnya adalah karena pertobatan yang dialami bukanlah pertobatan yang sungguh-sungguh dan radikal, melainkan pertobatan yang semu. Hanya kulitnya saja dan bersifat kedagingan. Sehingga jika suatu saat terdesak, maka pemicu dosa di dalam diri manusia itu akan muncul lagi. Alkitab
mengingatkan kita bahwa orang percaya dipanggil Tuhan adalah untuk menatap masa depan yang dipimpin oleh kasih karunia. Rasul Paulus memberikan landasan iman yang kokoh dalam Filipi 3 ayat 13 dan 14, di mana ia menuliskan, "Aku melupakan apa yang di belakang dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus." Konsep melupakan di sini bukan berarti mengalami lupa ingatan, bukan itu. Melainkan melepaskan kuasa dosa yang merusak di masa lalu, agar tidak mendikte hidup kita masa kini. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas firman-Mu pagi ini yang mengingatkan kami agar hidup taat dan mengikuti perintah-Mu, dan bukan hidup yang selalu bergelimang dosa dengan mengulang-ulang kesalahan dan perbuatan yang berdosa sama. Ajar bangsa kami untuk menumbuhkan semangat berbineka tunggal ika dan tidak mengulang-ulang kembali masalah sara. Ampunilah semua dosa-dosa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.